Oke, kali ini kita mau bahas sesuatu yang lumayan provokatif nih. Kita bakal lihat sebuah kritik yang cukup tajam soal praktik meditasi modern. Sumber yang kita bedah ini punya pandangan yang beda banget. Bukannya memuji, tapi malah ngasih peringatan keras. Yuk, kita lihat lebih dalam. Kita semua pasti udah sering dengar narasi ini kan? Meditasi itu sering banget dianggap kayak solusi ajaib buat semua masalah, mulai dari stres kerja sampai kecemasan. Seolah-olah ini tuh jawaban pasti untuk semua problem mental kita. Tapi, gimana kalau asumsi itu keliru? Gimana kalau praktik yang kita anggap sebagai self-care ini sebenarnya adalah sesuatu yang lain, bahkan bisa jadi berbahaya? Nah, ini dia inti persoalan yang bakal kita jelajahi bareng-bareng. Oke, kita mulai ya. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang cukup provokatif. Gimana kalau praktik meditasi modern yang lagi ngetren itu ternyata berbahaya? Yuk kita beda bareng sebuah argumen yang bisa jadi ngejungkir balikin semua yang kita pikir kita tahu soal mindfulness. Dan sumber yang kita bahas ini, wah, dia nggak pakai basa-basi sama sekali. Langsung aja bilang, praktik meditasi populer itu mirip masturbasi. Kaget kan? Yap, kalian nggak salah dengar. Istilah ini emang sengaja dibuat biar kita berhenti sejenak dan mikir. Ini semacam pancingan provokatif yang jadi pusat dari semua kritik yang akan kita bongkar sama-sama. Ini klaim yang super mengejutkan, dan inilah ide utama yang bakal kita kupas tuntas. Kenapa sih perbandingannya bisa setajam? Oke, di bagian pertama ini kita bakal bongkar argumen-argumen utama dari sumber yang berani banget menantang citra populer meditasi. Mari kita lihat kenapa mereka sampai merasa perlu ngasih peringatan sekeras ini. Jadi, kok bisa dari meditasi nyambungnya ke masturbasi? Biar kita ngerti argumennya, kita harus urai dulu perbandingan yang kedengarannya nyeleneh ini. Sebenarnya apa sih maksud dari sumber kita waktu dia ngeluarin klaim seberani itu? Oke, sekarang mari kita lihat paradoks utama dari meditasi modern. Popularitasnya kan meledak banget di mana-mana, mulai dari aplikasi di handphone sampai jadi program di kantor-kantor. Tapi sumber kita justru berpendapat popularitas ini jangan-jangan malah menutupi masalah yang lebih dalam dan mengkhawatirkan. Kita mulai dari sebuah angka yang mungkin bakal bikin kalian kaget. Sumber ini bilang ada sekitar 4.000 jenis meditasi yang beda-beda di dunia sekarang. 4.000 jenis meditasi. Banyak banget kan? Kedengerannya kayak banyak pilihan bagus kan? Saking banyaknya, ini justru jadi bikin bingung. Buat orang yang baru mau mulai, pasti langsung kepikiran. Duh, mana nih yang beneran ngefek, mana yang cuma ikut-ikutan doang? Eits, tapi tunggu dulu. Angka sebesar itu bukan berarti pilihannya kaya. Justru sebaliknya, itu adalah simbol kekacauan. Kayak sebuah pasar spiritual yang super membingungkan. Nggak ada aturannya, di mana siapa aja bisa ngejual apa aja. Analogi ini dapat banget sih. Coba deh bayangin, kalau ada ribuan pilihan tapi nggak ada standar yang jelas, gimana caranya kita bisa tahu mana yang beneran manjur dan mana yang cuma kemasan bagus doang? Bingung kan? Dan disinilah letak paradoksnya. Aplikasi meditasi itu di-download jutaan kali, tapi kok tingkat stres dan kecemasan kayaknya masih tinggi-tinggi aja? Kalau emang banyak banget yang meditasi, kenapa kita nggak lihat perubahan yang signifikan? Oke, sekarang kita gali lebih dalam lagi. Nah, ini dia pertanyaan menusuk dari sumber kita. Kalau jutaan orang udah pakai sebuah metode, tapi masalah intinya nggak selesai-selesai, kita harus berani bertanya, jangan-jangan metodenya yang salah atau cara kita pakainya yang keliru? Nah, sumber kita berargumen itu karena kebanyakan dari kita melakukannya dengan cara yang keliru. Sumber kita ini bahkan punya istilah khusus yang provokatif, masturbasi spiritual. Jadi ini bukan soal meditasi secara umum ya, tapi lebih spesifik ke jenis meditasi yang fokusnya cuma ke pengalaman internal yang terisolasi, kayak nyari orgasme spiritual sesaat. Nah, ini dianggap ilusi karena nggak menghasilkan perubahan atau pertumbuhan diri yang beneran awet. Oke, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya. Kita bakal bedah habis-habisan konsep yang paling kontroversial ini. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan masturbasi spiritual? Dan apa bedanya sama meditasi yang beneran? Oke, jadi meditasi yang salah itu kayak gimana sih? Yuk kita lihat ciri-ciri utamanya. Menurut sumber kita, ciri-ciri inilah yang mengubah sebuah praktek yang harusnya bisa transformatif, malah jadi sesuatu yang nggak efektif, atau bahkan berbahaya. Ini bakal ngebantu kita lebih paham soal analogi mengejutkan yang kita bahas di awal tadi. Terus, ciri-cirinya apa aja sih? Jadi, sumber ini nunjukin ada 3 ciri utamanya. Pertama, dilakuin sendirian. Di tempat sepi, yang lama-lama bisa bikin kita malah jadi menarik diri dari dunia. Kedua, sangat bergantung sama imajinasi buat menciptakan perasaan tertentu.
Praktek ini juga terlalu ngandelin hayalan. Jadi kita malah sibuk sama fantasi di dalam kepala, bukan menghadapi kenyataan. Dan tujuannya? Tujuannya cuma buat dapat rasa enak atau lega sesaat. Intinya, ini praktik biar ngerasa enak detik ini juga. Cuma buat ngejar perasaan nikmat sesaat. Intinya, ini adalah praktek yang egois, tujuannya cuma biar kita merasa enak, bukan buat mencapai pencerahan yang sejati. Meditasi yang sejati itu soal menghadapi kenyataan, bahkan yang nggak enak sekalipun. Sebaliknya, masturbasi spiritual itu justru soal lari dari kenyataan, masuk ke gelembung fantasi yang nyaman. Yang satu soal transformasi diri, yang satu lagi cuma ilusi sesaat. Bedanya tuh jelas banget, kayak siang dan malam. Nah, ini nih yang membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam. Terus, emangnya kenapa kalau gitu? Apa praktek semacam ini cuma buang-buang waktu aja? Atau jangan-jangan ada bahaya yang beneran ngintai di balik pencarian kenikmatan spiritual yang instan ini? Menurut sumber kita, bahayanya itu sangat nyata. Praktek ini mungkin bikin kita ngerasa lebih baik untuk sementara, ngasih kelegaan sesaat, tapi akar masalahnya, penyebab penderitaan kita yang sebenarnya, sama sekali nggak kesentuh. Kita cuma nunda pengobatan yang seharusnya. Buat ngejelasin potensi bahaya dari meditasi yang salah kaprah ini, sumber kita pakai analogi yang kuat banget. Sekarang, waktunya kita kenalan sama si monyet gila. Sebuah metafora buat pikiran kita yang seringkali nggak terkendali. Gini deh, coba bayangin semua kekacauan emosi kita, rasa marah, cemas, pikiran yang lari kemana-mana, itu tuh kayak ada monyet gila yang lagi ngamuk di dalam kepala kita. Nah, kata sumber ini, kebanyakan dari kita itu pakai meditasi bukan buat ngenalin si monyet ini, tapi cuma buat neken dia, buat ngurung dia pas dia mulai teriak-teriak. Yuk kita lihat gimana perawatan diri yang dangkal ini bisa berubah jadi bom waktu. Kayaknya kita semua kenal ya sama si monyet ini, perasaan kacau balau di dalam diri yang rasanya pengen meledak. Monyet ini adalah simbol dari semua emosi kuat yang sering banget kita coba tenangin, kita abaikan, atau kita tekan. Tapi, pertanyaannya adalah, apa monyet yang lagi ngamuk ini beneran bisa ditenangin dengan cara dikurung gitu aja? Atau jangan-jangan kita cuma bikin dia makin marah, ngasih dia waktu buat merencanakan pelarian, dan akhirnya dia bakal loncat keluar dengan lebih ganas lagi nanti. Ini pertanyaan yang penting banget. Mungkin refleks pertama kita adalah mencoba nyuruh dia diam, ngebungkam dia. Tapi apa itu tindakan yang benar? Atau jangan-jangan itu cuma cara kita menekan diri kita sendiri? Nah, disinilah inti dari bahaya yang dimaksud. Dan inilah kesimpulan dari argumennya. Saat kita cuma pakai meditasi sebagai alat buat menekan emosi tanpa pemahaman yang benar, praktik itu sendiri justru bisa jadi berbahaya. Bukannya membebaskan diri, kita malah memperkuat jeruji kandang, ngejebak si monyet gila di dalam dengan ilusi ketenangan sesaat. Nah, di sini argumennya jadi jauh lebih serius. Sumber ini nggak cuma bilang praktek ini nggak efektif, tapi bisa jadi benar-benar berbahaya. Bisa berubah jadi bom waktu. Jadi, ada dua jalan yang beda banget di sini. Yang pertama adalah melepaskan si monyet, berani merasakan dan coba memahami emosinya. Yang kedua adalah mengurungnya, menekannya lagi ke dalam, maksa dia buat diam. Nah, meditasi yang salah justru jadi alat canggih buat ngurung si monyet. Dan ini dia bahaya jangka panjangnya. Emosi yang kita tekan itu nggak akan hilang. Dia bakal numpuk di alam bawah sadar kita, jadi makin kuat dan makin frustrasi. Sampai suatu saat, monyet itu bisa aja mendobrak kandangnya dengan cara yang jauh lebih ngerusak. Jadi, apa dong intinya? Jadi, setelah kita menjelajahi kritik pedas ini, apa yang bisa kita ambil? Ini bukan cuma soal apa yang salah, tapi juga soal gimana caranya nemuin jalan yang benar. Yuk kita simpulkan dengan pertanyaan kunci yang muncul dari analisis ini. Masalah mendasarnya, menurut sumber ini, adalah bahwa banyak guru dan aplikasi meditasi itu fokusnya cuma ke teknik, cuma ngajarin caranya gimana. Mereka tuh jarang banget, atau bahkan nggak pernah sama sekali, ngebahas bahayanya kalau kita melakukannya dengan keliru. Kurang ada peringatan soal risiko yang mungkin terjadi. Jadi, apa dong intinya? Apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Nah, bagian terakhir ini adalah soal mengalihkan fokus kembali ke kita, para praktisi, dan mendorong kita buat refleksi diri yang jujur dan mendalam. Sumber ini ngajak kita buat jadi praktisi yang lebih kritis dan sadar. Jadi, sebelum mulai sesi meditasi berikutnya, coba deh berhenti sejenak dan tanyain ke diri sendiri. Niat gue sebenarnya apa sih? Apa gue cuma nyari pelarian yang gampang? Atau gue beneran siap buat kerja keras demi pertumbuhan yang sejati? Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan pamungkas yang paling penting. Kalau ternyata banyak cara meditasi yang populer itu salah, bahkan bisa berbahaya, terus cara yang benar tuh gimana dong?
Pembahasan kita kali ini emang nggak langsung ngasih jawaban, tapi justru menantang kita semua buat nyari sendiri jawabannya. Mungkin ya, langkah pertamanya itu bukan nyari ketenangan, tapi justru mencoba memahami kekacauan di dalam diri kita. Sebuah pemikiran untuk kita renungkan. Dan kita tutup pembahasan ini dengan pertanyaan yang paling kuat dan mungkin paling penting dari sumber kita. Ini bukan lagi sekedar tentang teknik meditasi. Ini tentang kejujuran radikal sama diri sendiri. Apakah aku sedang menghadapi monyetku, atau hanya sedang sibuk membangun kandang yang lebih indah untuknya? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.